Oke, hai semuanya. Oke, jadi ini adalah Realme C11 ya. Jadi ini sebenarnya adalah penggantinya dari Realme C2. Seperti yang kita tahu ya, Realme C2 itu rame banget, banyak yang nyari. Nah, jadi buat kalian yang masih nyari-nyari Realme C2 nih, sampai sekarang tapi susah, tenang aja, ini ada Realme C11 yang bisa menggantikan C2 dengan fitur yang nggak kalah menarik. Oke? Nah, berdasarkan info yang gua dapat, jadi Realme C11 ini tuh merupakan smartphone gitu. Jadi merupakan smartphone entry level yang punya desain yang premium. Nah, ini ada kata-kata premium ini tuh, waduh, jadi penasaran nih. Nah, selain desain yang premium dan bagus di kelas entry level, katanya nih, HP ini tuh sudah dilengkapi dengan fitur Nightscape. Oke, entry level tapi kalian bisa foto malam hari. Oke banget. Ada fitur Nightscape-nya. Oke, baik. Ini keren banget berarti ya. Terus apa lagi ya? Gue mau bahas apa lagi ya? Terus Realme C11 ini tuh katanya sih bakal dijual perdana di Indonesia. So, buat kalian yang beli Realme C11, wah gila sih. Berarti kalian itu adalah pengguna pertama Realme C11 di dunia. Di dunia. Mantap ya, gila nih. Berarti termasuk gue juga ya. Ini gue kan udah unboxing nih. Jadi gue, mantap nih. Gue adalah pengguna pertama Realme C11. Oke. Seperti biasa ya. Apa sih yang bakal gue bahas di video unboxing lengkap Realme C11 ini? Gue udah nulis nih catatannya. Oke, yang pertama ini gue bakal cek slot SIM card-nya. Kemudian seperti biasa kita tes fingerprint-nya. Kalau ada, kalau misalnya nggak ada, kita langsung tes face unlock-nya. Kemudian kita cek USB OTG-nya bisa atau enggak ya, ada fiturnya. Dan kita juga cek ada fitur reverse charging kah? Reverse charging itu jadi HP ini tuh bisa dipakai ngecas HP lain, jadi bisa jadi power bank gitu ya. Kemudian kita cek Antutu-nya skornya berapa, kemudian kita cek Geekbench-nya juga skornya berapa, kemudian kita cek sensor box-nya, apakah ada giroskopnya atau enggak gitu kan. Kemudian kita cek kualitas Netflix-nya, sertifikatnya L1 atau L3. Kemudian nggak lupa juga kita bakal cek kualitas speakernya, audionya ya. Dan tentunya kita lihat-lihat menu kameranya dan nanti dilihatin hasil kameranya sedikit. Kemudian kita tes gamingnya sebentar aja. Yang penting kalian tahu gimana sih kualitas atau enggak pengaturan settingan grafis dari game PUBG, kemudian Mobile Legends ataupun Call of Duty Mobile. Oke, dan sekarang mari kita unboxing. Oke, ini tampilnya tuh memang sangat minimalis, sederhana seperti ini ya. Kalau Realme itu C11, Realme C11, Realme C11, logo Realme-nya di atas ini. Oke, dan ini adalah unique selling point-nya. Bisa kalian lihat ini unique selling point-nya ada 5000 mAh. Massive baterai, kemudian 13 megapiksel AI dual kamera. Kameranya ada dua. Kemudian 6,5 mini drop full screen. Oke, 6,5 inci itu enak banget harusnya ya. Kemudian chipsetnya ini menggunakan Helio G35 gaming processor. Dari tulisan ini aja, gaming processor. Oke, berarti ini adalah smartphone gaming entry level ya. Ada Netscape-nya juga. Menarik banget. Kemudian ini warna yang gua punya ini, warnanya ini bisa dilihat abu lada. Abu lada apa nih? Abu lada. Abu lada. Kemudian ini variannya RAM 2 GB dan ROM-nya ini, internal storage-nya ini 32 GB dan tentunya 4G ya. Oke, langsung aja mari kita buka. Kira-kira ada apa aja? Oke, welcome to Realme family. Oke, kita tidak dapat kah? Oke, ini ada SIM ejector. Kemudian ini ada petunjuk penggunaan. Kemudian ini ada kartu jaminan, kartu garansi. Oke, ini adalah smartphone-nya Realme C11. Oke, nanti kita bahas ya. Oke, kita nggak dapat softcase ternyata. Ini adalah micro USB ternyata. Ini belum USB Type-C, ini masih micro USB. Ya, ini masih micro USB ya, belum USB Type-C. Oke, ini chargerannya kita lihat outputnya ini adalah 5 volt 2 ampere atau 10 watt. Oke, sekarang mari kita buka
smartphone-nya. Ini adalah smartphone-nya Realme C11 dan mari kita buka. Aduh, set dah, susah amat ini. Susah coy. Oke, ini adalah Realme C11 Abu Lada. Wih, keren juga ya. Warnanya kayak apa ya? Silver gitu kali ya. Silver ini mungkin memang silver kali ya. Dih, gokil. Desain premium, oke. Gua akuin ini desainnya premium. Ini ada tulisan Realme dengan simetris garis kotak simetris ini ya, persegi panjang ini nih. Tuh. Terus di sini ada teksturnya kalau misalnya kalian kedengaran nggak sih? Jadi ini tuh ada teksturnya sebenarnya nih tuh. Dan ini, aduh, housing kameranya ini cakep sih. Keinget sama smartphone apa gitu ya. Tapi ini dari jauh, keren ya. Mantap. Oke, sekarang sebelum gua bahas, mari kita nyalain dulu, oke? Ya, ini adalah Realme C11 yang udah gua setting ya. Ini udah gua setting dan jujur ini desainnya jujur gua ini suka banget, serius. Housing kameranya aja nggak terlalu menonjol ya, kalau misalnya kalian lihat nih. Jadi ini bagus banget sih sebenarnya. Dia punya dua kamera belakang ya. Oke, jadi untuk varian warnanya ini, lada abu itu adalah pepper gray. Jadi ada dua varian warna. Yang pertama ini adalah mint green dan yang keduanya ini adalah pepper gray. Nah, pepper gray ini adalah warna yang lagi gua pegang ini. Oke, sebelah kanannya ini ada tombol volume dan tombol power, bisa dilihat ya. Ini ada tombol volume dan tombol power, kemudian di bagian atasnya ini polos, kemudian bagian kirinya ini ada slot SIM. Nanti kita buka ya, nanti kita cek. Kemudian bagian bawahnya ini ada port jack audio, lubang mikrofon, kemudian micro USB ya, port micro USB, kemudian ini ada lubang speaker. Nanti kita bakal tes juga kualitas speakernya. Oke, kemudian di bagian belakangnya ini ada dua buah kamera ya, bisa dilihat. Ini dua buah kamera dan satu LED flash, dan di sampingnya ini ada tulisan AI kamera. Nah, kelihatan? Ini ada tulisan AI kamera. Kameranya ini beresolusi 13 megapiksel dengan bukaan lensa f2.2 dan sudah dilengkapi dengan fitur Nightscape. Jadi untuk memotret di malam hari harusnya lebih bagus. Kemudian kamera yang keduanya ini adalah 2 megapiksel portrait ya. Ini depth sensor untuk foto bokeh dengan bukaan lensanya itu f2.4. Kemudian ini untuk kamera depannya nih, bisa dilihat ini kamera depan nih. Dengan ini ya tuh ada notch-nya ini sedikit twing gitu kan. Nah, ini kamera depan beresolusi 5 megapiksel. Oke, untuk layarnya ini berukuran 6,5 inci dengan resolusi HD+ dengan screen to body rasionya ini ya cukup tipis, ini 88,7%. Cakep nih. Kemudian kalau untuk chipsetnya ini menggunakan MediaTek Helio G35 12 nanometer octa-core ya, 64 bits. RAM-nya ini 2 GB, kebetulan ini varian yang RAM 2 GB dan internal storage-nya ini 32 GB. Bisa lihat ini sudah menggunakan Android versi 10. Kemudian Realme UI-nya ini adalah versi 1.0. Ini tuh berbasiskan ColorOS 7. Oh iya, ini untuk baterainya ini adalah 5000 mAh. Gede banget ya ini. Entry level dengan baterai yang gede, cakep nih. Untuk chargernya ini 5 volt 2 ampere ya, micro USB. Dan menurut hasil tes Realme Lab nih, Realme C11 ini tuh sanggup bertahan hingga 40 hari dalam mode standby. Cakep ya, nanti kita coba deh. Dan sekarang mari kita masuk ke tahapan pertama, yaitu kita cek slot SIM card-nya, oke? Oke, untuk cek slot SIM card-nya, jadi dia tuh nggak hybrid ya, ini dedicated. Jadi kita bisa menggunakan dua kartu SIM secara bersamaan bareng micro SD sampai 256 GB. Mantap. Sekarang kita lanjut ke tes kedua, yaitu kita cek fingerprint-nya. Tapi karena fingerprint-nya ini nggak ada, jadi dia tuh tidak punya sensor fingerprint. Jadi kita langsung coba untuk face unlock, oke? Sekarang gue coba daftarkan muka terlebih dahulu atau wajah terlebih dahulu, oke? Kita bakal lihat gimana sih kualitas kecepatan dia.
Oke, gua coba gini aja yang simpel aja ya. Sekarang, nah, oke, cepet. Sekarang kita coba kita setting ininya dulu ya nih. Screen unlock di swipe up to unlock atau otomatis. Gua sekarang pilih yang auto aja. Oke, set. Kebuka. Tes lagi. Kebuka, cepet ya. Tes lagi kita. Oke, cepet. Mantap. Kita lanjut sekarang untuk ngecek USB on the go-nya. Oke, selanjutnya kita bakal ngecek OTG-nya, yaitu kita dengan cara buka menu setting, kemudian kita cari additional settings. Nah, kemudian untuk mengaktifkannya kita langsung aja pilih OTG connection. Nah, untuk supaya bisa copy paste atau transfer data menggunakan flash drive, jadi kita harus mengaktifkan ini terlebih dahulu. Ini tidak secara otomatis, jadi kita harus aktifkan terlebih dahulu, baru kita colok flash disk atau flash drive kita, nanti kita bisa transfer data. Mantap. Lanjut, sekarang kita cek skor AnTuTu-nya. Nah, untuk skor AnTuTu-nya ini di angka 99.000 poin. Oke. Di angka segini harusnya sih di entry level ini udah cukup oke ya, udah oke ya. Untuk multitasking juga harusnya udah lancar. Untuk game-game juga, untuk Mobile Legends juga harusnya udah bisa high frame rate sih harusnya ya. Nanti kita cek aja. Dan sekarang mari kita cek Geekbench-nya. Cuman setelah gua cek agak susah, ternyata Geekbench-nya nggak tahu gagal mulu. Jadi kita skip aja dan langsung aja gue bakal ngasih lihat gimana sensornya. Sensor yang dimiliki Realme C11 ini cukup lengkap ya. Kita bisa lihat yang nggak ada tuh cuma temperatur sensor dan sensor tekanan. Gyroscope juga ini ada ya. Tuh, oke, gyroscope ada. Kemudian yang lainnya juga lengkap. Sensor cahaya juga bekerja dengan baik tuh. Oke. Jadi harusnya lengkap ini, aman ya. Lanjut, sekarang kita ngecek kualitas Netflix-nya atau streaming video online-nya ya. Oke, sekarang mari kita cek dia bisa streaming di kualitas apa nih. Oke, ternyata untuk sertifikatnya dia punya di L3, bukan L1, L3. Jadi kalau L3 itu dia tuh bisa streaming video di bawah 720 pixel. Ya, mengingat memang resolusi ininya juga ya, resolusi lainnya juga ini masih HD+, bukan Full HD+. Lanjut, sekarang mari kita tes speakernya. Oke, ini kita tes speakernya. Gimana sih kualitas speaker Realme C11 ya? Oke, kita kualitas speakernya. Gua coba kita volumenya segini aja. Ini gue pakai mikrofon ini ya. Oke, cukup. Gimana nih menurut kalian kualitas dari speaker Realme C11? Kalau bisa kalian dengerinnya pakai headset ya, jadi kalian lebih kedengeran gitu gimana kualitasnya. Oke, sekarang kita lanjut untuk tes kameranya. Jadi gue bakal ngasih lihat gimana sih menu-menu dari kamera Realme C11 ini. Oke, sebelum lanjut gue ulangin lagi ya. Kamera belakangnya ini ada 13 megapiksel dan 2 megapiksel. Kemudian kamera depannya ini 5 megapiksel. Dan sekarang mari kita lihat menu kamera yang dimiliki Realme C11. Oke. Di sini bisa kita lihat ya, di sini ada menu foto, menu video, menu nightscape. Nah, ini yang menarik nih. Menu nightscape. Cuman pas tadi gue coba-coba sebentar ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan foto nih, ini kalau foto ya, ini foto ini kan bisa dilihat ini ukurannya tuh segini ya, nggak ngezoom. Tapi kalau misalnya kita pindah ke night, jadi agak ngezoom. Nih foto, tuh foto si tulisan Realme-nya kelihatan ya. Tapi kalau night
jadi agak di zoom. Nah gitu. Kemudian ini ada menu potret juga, ini untuk bokeh. Kemudian ini ada menu more ini ada time lapse, Google Lens, slow motion, ada slow motion juga ya. Di entry level ini ada mode expert dan menu panorama. Coba kita expertnya itu ya bisa mengubah ISO, mengubah shutter speed, white balance, fokus, kemudian exposure value. Kemudian kita cek kualitas videonya. Oke. Kualitas videonya ini bisa mentok di 1080 pixel ya. Kemudian untuk kamera depannya juga mentok di 1080 pixel tentunya ya. Kemudian untuk menu fotonya ini ya sama ya. Di bagian depannya, maksudnya di kamera depannya ada time lapse sama panorama untuk more-nya. Kemudian ada portrait juga, jadi kita bisa selfie bokeh. Kemudian ini menunya nih kita ada bisa apa ya, intensitas AI-nya mau kita naikin atau enggak, kita bisa atur. Oke. Kemudian di bagian atasnya ini ada, bisa dilihat ya, ini ada flash, kemudian ini ada HDR, kemudian ini ada chroma boost, jadi ini untuk menghasilkan foto yang lebih warnanya tuh lebih keluar, lebih gonjreng ya. Kalau misalnya kalian foto tanaman atau ya kayak gitu ya, hutan, kalau kayak gitu pohon-pohon ini lebih gonjreng, nanti warna hijau dan warna-warna lainnya. Kemudian ini ada filter ini ada lumayan cukup banyak ya, sampai R10 filter. Oke, kemudian di sini bisa lihat frame-nya ada 4:3, 1:1 dan full. Ternyata sekarang udah ada nih frame berbanding 16:9. Gua pikir nggak ada. Jadi lengkap ya. Ini timernya bisa 3 detik, 10 detik. Oke, kemudian ini settingannya tadi gua kasih lihat nih. Bisa ada watermark juga yang bisa kita setting menggunakan nama sendiri. Oke, mantap ya, ini ada mode nightscape-nya. Dan oke, ini berikut adalah hasil foto dan video menggunakan kamera Realme C11. Kalian langsung nilai aja, oke? Down in the dungeon is all we know, where the shining light, we never go into the open. As far as you can see it, wasting there a big bright destiny. Don't you feel like breaking free? Open your eyes, embrace what you see now. Don't you feel like cutting loose? Yeah, cutting loose, cutting loose. I'm alive, I do die. My mind stretched out on the canopy. My dreams getting bigger than you and me. I'm alive, I do die. Taking a leap, now I'll never agree. My dreams getting bigger than you and me. I reach for the summit, calling for you. I close my eyes, can you feel it too? Don't wanna be alone when I got you. Escape with me, let me fall into you. Don't you feel like breaking free? Open your eyes, embrace what you see now. Don't you feel like cutting loose? Yeah, cutting loose, cutting loose. I'm alive, I do die. My mind's stretched out. Oke, ini adalah perekaman video menggunakan kamera belakangnya Realme C11 di dalam ruangannya. Ini di kamar dengan cahayanya tuh dari lampu doang. Ini dari lampu bohlam doang nih, kayak gini nih. Tuh kayak gini doang. Dan sekarang mari kita lihat kualitasnya bagaimana. Mikai, lihat ini apa ini? Cari coba, ini apa ini? Ini buah apa ini, Mikai? Ini buah apa, Mikai? Mikai. Mikai, ini buah apa? Hei. Sombong ya. Mika, ini buah apa? Sombong ya, kalau direkam sombong ya. Oke, ini adalah perekaman video menggunakan kamera depannya Realme C11.
masih di kondisi cahaya yang sama ya, cahaya lampu doang. Ini dalam ruangan nih. Mikai, lagi ngapain Mikai? Umpet. Ngumpet. Coba tebak, ini buah apa ini? Buah apa ini? Buah apa? Buah apa? Hah? Ada. Mangga. Ini buah apa ini? Kiwi. Pinter. Ini kameranya lumayan cukup kelihatan. Kalau di sini sih kelihatan noise-nya ya. Apa nih? Ya. Iya. Ini agak kelihatan noise-nya, tapi nanti di komputer nggak tahu nih ada noise atau enggaknya. Iya. Taking the lead, now I'm evergreen. My dreams getting bigger than you and me. I would die for you. I would die for you. I would die for you. I'm alive. I do or die. I'm alive, do or die. I'm alive, I do or die. My mind stretched out on the canopy. My dreams getting bigger than you and me. I'm alive, I do or die. Taking the lead, now I'm evergreen. My dreams getting bigger than you and me. I do or die. My mind stretched out on the canopy. My dreams getting bigger than you and me. I'm alive. I do or die. Taking the lead, now I'm evergreen. My dreams getting bigger than you and me. Oke, baik. Sekarang kita bakal masuk ke gaming test. Ini gue cuma gaming test Mobile Legend dan PUBG Mobile ya. Tujuannya nih sebenarnya biar kalian tuh tahu aja gitu gimana sih kualitas dari Realme C11 ini ketika bermain Mobile Legend dan PUBG. Dan sekarang gue coba lihat dulu settingannya di mana ya settingannya ya. Kok gue bingung sih lihat settingannya ini. Oh ini settingan. Dan ini bisa dilihat ini untuk grafisnya ini bisa mentok rata kanan semua, tapi untuk maksudnya ini bisa rata kanan semuanya, dan untuk grafisnya ini high, belum support yang ultra, tapi untuk high frame rate-nya ini kita sudah bisa mengaktifkan high frame rate modenya ini dengan grafis high, mantap ya. Dan sekarang mari gua coba. Oke, sekarang gua mau coba dulu nih gimana sih kualitasnya. Oke, sejauh ini lancar. By the way, gue tuh nggak jago main game ya, jadi jangan komen main gamenya. Liatin aja ini lancar atau enggaknya nih. Oke. Jadi nggak usah komen main gamenya. Kalah ya wajar tuh, kalah wajar. Oke, jadi buat yang pertama kali ke channel ini, kenalin gue Rizwan Zone. Dan di channel itu gue sering bahas smartphone, smartwatch, aksesoris gadget ya. Entah itu powerbank, entah itu TWS, headset kayak gitulah ya. Dan bahkan gue juga bahas sampai laptop, tapi terkadang gue juga bikin kayak vlog random gitu. Kemudian gue juga kadang bikin video mengenai tips aplikasi ataupun sosmed. Jadi kalau misalnya kalian tertarik dengan informasi seputar itu, langsung aja kalian subscribe channel ini dan nyalain loncengnya. Oh dia apa ini? Kok gue kalah mulu sih, bingung. Nggak bisa apa ya. Nah oke. Barusan terjadi kayak stutter gitu ya, tapi aman sih, harusnya enggak masalah lah, enggak bikin permainan bikin aneh lah. Mungkin tadi kenapa ya, nggak tahu. Anjir, aduh. Kalah lagi.
Oke, sejauh ini aman. Ya, aman lah ya. Ush, tuh ada bunyi teng 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 teng, ronda kayaknya. Oke, sekarang mari kita coba lagi bermain game Mobile Legends. Jujur gue tuh nggak ngerti loh main Mobile Legends tuh kayak gimana. Gue bukan anak gaming gitu, bukan anak-anak gamer gitu, nggak suka gamer juga. Terakhir kali main game tuh di PC tuh main Call of Duty. Ya, itu doang sih udah. Sisanya lupa dah. Serang terus tapi kalah. Oke, paling itu aja untuk Mobile Legends. Dan sekarang mari kita coba untuk PUBG Mobile. Sorry. Oke, ini adalah untuk PUBG Mobile. Mari kita lihat settingannya. Settingannya ini kita lihat di grafis mentok di medium balance. Oke, di medium balance. Ini udah lumayan lah, udah oke lah. Di harga entry level tuh. Ini paling 1 jutaan ya. Sekarang mari kita coba aja. Gua pilih yang Evo Ground ya, kalau nggak salah ini. Tadi tulisannya Evo Ground. Jangan lihat permainannya sekali lagi ya. Lihat aja gimana, pasti kelihatan kan. Oh, kayaknya kelihatannya bagus nih gitu kan. Pasti kelihatan kan responnya ataupun dipegangnya enak atau enggaknya, pasti kelihatan. Oke, sekarang mari kita mulai PUBG Mobile dengan Realme C11. Oke. Mana ini? Oke. Aman kah? Aman. Lihat, ini kayaknya tangan gue yang basah nih. Oke lah. Oke. Agak delay tadi kayaknya ini doang ya, gara-gara koneksi kayaknya. Waduh. Kalah. Lumayan lancar ya. Sejauh ini sih lumayan lancar. Beneran ya, gua kagak ngerti nih. Susah juga ya main kayak gini ya. Pro player itu kayak gitu latihannya berapa jam ya sehari? Kok kayak nggak kepencet ya? Kita ulang lagi deh. Kepencet berarti guanya yang bego nih. Oke, sejauh ini lancar jaya sejauh ini. Mana tadi bisa suka ada di sini nih. Oke, set dah. Dari jauh kalah. Oke, sejauh ini lancar ya. Cukup responsif dan cukup cukup cepat lah. Maksudnya cukup lancar lah. Nggak ada masalah yang kebangetan gitu. Nggak ada masalah yang aneh-aneh. Sejauh ini lancar tuh. Cuman guanya aja yang nggak bisa gitu. Oke, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, kalau misalnya kalian tertarik atau kalian suka channel ini, langsung aja klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya, oke? Dan kalau bisa share ya kalau video ini bermanfaat. Kalau misalnya kalian nggak suka, ya dislike aja 2 kali. Oke, gua pamit. Bye.